Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah laporan hasil diskusi dengan pihak Asosiasi DPP Indo Provinsi Nusa Tenggara Barat dibuat oleh saya Ahmadi dengan NIM 022 010 070 Teknik Sipil Fakultas Teknik jurusan Teknik. Baik, langsung saja langsung ke pendahuluan. Pada hari di mana kita bersama-sama ke kantor Asosiasi Indo dan Konsultan Indonesia, telah dilakukan diskusi yang sangat produktif pihak DPP Indo Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diskusi ini bertujuan untuk memahami tahap-tahap dalam mendirikan perusahaan, kemudian kendala yang dihadapi selama proses pendirian, serta proses operasional perusahaan terutama dalam bidang konstruksi konsultansi. Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan DPP Indo, kemudian kita sebagai mahasiswa teknik sipil Universitas Islam Al-Azhar dan beberapa orang dosen pembimbing, anggota asosiasi dan beberapa tamu. Kemudian tahap-tahap untuk mendirikan sebuah perusahaan antara lain adalah menurut penjelasan dari pihak DPP Indo, ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam mendirikan perusahaan khususnya di sektor konstruksi. Berikut adalah tahapan yang dibahas. Pertama adalah persiapan legalitas, yaitu mengenai akta pendirian. Tentunya dalam sebuah organisasi harusnya ada wadah, sebuah wadah yaitu nama-nama branding seperti itu. Dan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM, masuk buatan nomor pokok wajib pajak, surat izin perdagangan, kemudian tanda daftar perusahaan, akun OSS dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu perizinan khusus bidang konstruksi. Di dalam bidang konstruksi ada yang dikenal dengan IUJK, kemudian ada SBUJK yang diterbitkan Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, itu sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, dan organisasi siapa yang menjadi apa di sana. Kemudian pentingnya sebuah struktur adalah untuk mengarahkan organisasi. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mendirikan perusahaan. Mendirikan perusahaan tentunya ada kendala khususnya dalam sektor konstruksi. Tidak terlepas dari berbagai kendala, beberapa masalah yang sering kita hadapi berdasarkan diskusi dengan DPP Indo Provinsi NTB antara lain. Yang pertama itu proses perizinan yang lumayan lama. Kemudian banyak pengusaha yang menghadapi hambatan terkait proses pengurusan izin yang memakan waktu lama. Izin seperti CU, PDP dan IUJK seringkali mengalami kendala administrasi yang menyebabkan pendirian perusahaan. Kemudian tantangan dalam memenuhi syarat teknis. Dalam sektor konstruksi perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan teknis, baik terkait sertifikasi badan usaha maupun kompetensi tenaga ahli yang diperlukan. Hal ini terkadang menjadi beban bagi yang baru berdiri. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam akses modal dan pembiayaan. Perusahaan yang baru berdiri seringkali kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan atau akses ke modal usaha, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Akses terhadap kredit atau investasi yang dibutuhkan seringkali terbatas. Kemudian selanjutnya adalah persaingan yang ketat. Dunia konstruksi merupakan sektor yang sangat kompetitif. Perusahaan baru seringkali kesulitan untuk
bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, baik dalam hal proyek yang didapatkan maupun pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya. Kelima yaitu kendala SDM. Adapun kendala SDM tidak saya tuliskan, tapi itu adalah menjadi sebuah kendala. Terkadang perusahaan baru mengalami kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang berkompeten dan memenuhi standar kualifikasi di bidang konstruksi. Hal ini menjadi tantangan besar untuk menjalankan proyek-proyek konstruksi dengan baik. Kemudian adapun proses-proses untuk memulai operasional perusahaan dalam pelaksanaan konstruksi. Setelah tahapan pendirian perusahaan selesai, Setelah tahapan pendirian perusahaan selesai, tahap berikutnya adalah memulai operasional perusahaan dan pelaksanaan konstruksi yang dapat diperoleh melalui tender atau kerjasama langsung dan klien, bisa dengan penunjukan langsung dan lain-lain, atau bentuknya swakelola juga bisa. Yang pertama yaitu persiapan proyek. Persiapan proyek mulai dari pengadaan proyek, proses memulai operasional perusahaan dimulai dengan perolehan proyek konstruksi tentunya, yang didapat melalui tender atau kerjasama langsung dengan klien. Kemudian adapun persiapan proyek juga ada perencanaan dan desain. Setelah memperoleh proyek, tim manajemen harus bekerja sama dengan perencana untuk buat desain dan rencana teknis proyek yang sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang ditetapkan. Kemudian ada pengadaan bahan dan sumber daya. Setelah desain disetujui, perusahaan harus memulai pengadaan bahan baku dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk proyek tersebut. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan rencana dan desain yang telah dibuat. Proses ini melibatkan pengawasan yang ketat, memastikan kualitas dan keamanan proyek. Kemudian ada manajemen proyek. Waktu pelaksanaan proyeknya ada manajemen proyek juga, yaitu proyek konstruksi perlu dikelola dengan baik, termasuk pengelolaan anggaran, waktu, dan sumber daya. Tim proyek bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dilakukan secara rutin untuk menghindari masalah selama proses konstruksi seperti perlambatan, kerusakan material, atau kecelakaan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan penyelesaian proyek. Setelah proyek selesai dilakukan evaluasi hasil dan akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa diskusi dengan DPP itu untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai tahapan dalam perusahaan, bagaimana menjadi anggota Ikatan Konsultan Indonesia dalam hal ini Indo Provinsi NTB, kemudian mengoperasikan perusahaan di sektor konstruksi, mendirikan perusahaan memerlukan persiapan yang matang tentunya, baik dalam hal legalitas, perizinan maupun teknis. Proses pendirian perusahaan pun tidak lepas dari berbagai kendala, baik dalam pengurusan izin, akses modal maupun masalah sumber daya manusia. Namun setelah perusahaan berdiri, proses operasional dan pelaksanaan konstruksi memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar proyek dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga dengan presentasi hari ini kita bisa mengambil manfaat dan ilmu untuk mendirikan perusahaan dan mengelola perusahaan sebagai wirausahawan, sebagai entrepreneur muda dalam dunia konstruksi. Kemudian semoga dengan ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi semua pihak, semua teman-teman dan semua yang menonton video ini.